Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima amal-amal soleh kita, amal-amal ibadah kita, utamanya adalah amal puasa dan sholat kita, karena kita pada bulan ini sedang menjalankan kewajiban kita, yaitu kewajiban berpuasa. Salah satu hal yang dikejar, yang dicari, yang ditunggu oleh sebagian orang-orang Islam yang beriman dan bertakwa adalah ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi sebagian juga bukan tidak ingin, tidak peduli, mau ada mau kagak, mau datang mau kagak, tidak pernah mempedulikannya. Nah, itu. Namun kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, karena kita tahu kemuliaan, kita tahu keutamaan daripada Lailatul Qadar itu, maka kita akan mengejarnya. Saya katakan mengejar, bukan menunggu, apalagi menanti, gitu ya. Mengejar, karena Lailatul Qadar itu harus kita raih, kita gapai, kita kejar, gitu. Kita cari, bukan menunggu kemudian dia akan datang, itu. Tidak demikian. Nah, saya ingin sampaikan di sini, kira-kira apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Keutamaannya sudah banyak dikupas beberapa ustadz yang sebelumnya, keutamaan Lailatul Qadar itu. Namun saya ingin menyampaikan satu tips bagaimana insya Allah kita bisa mendapatkannya. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan, tapi tidak tertutup dan tidak terbatas hanya di 5 hal, bisa lebih dari 5 itu. Pertama, kita menjalankan atau melakukan i'tikaf. Itu. Jadi apabila kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita harus beriktikaf. Rasulullah kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan iktikaf di masjid 10 hari 10 malam, tidak keluar dari masjid, gitu. Nah, kalau kita ingin meraihnya, maka ini yang patut kita contoh. Kalau kita ingin mendapatkannya, ingin meraihnya, inilah yang kita harus lakukan. Dengan iktikaf itu kita bisa melakukan konsentrasi full fokus terhadap ibadah. Usahakan kalau sudah masuk ke masjid, sudah dalam 10 hari terakhir itu, maka kita konsentrasi khusus kepada ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang bertanya,
Kalau iktikafnya cuma sepotong-sepotong atau putus nyambung bagaimana Pak Ustadz? Ya pula boleh saja, orang nggak iktikaf saja boleh. Kan yang menjadi pertanyaan adalah apabila kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, tentunya kita harus maksimal di dalam meraihnya. Kita mau melobi yang namanya presiden saja, melobi gubernur, bupati, kita temenin Pak main golf, kita temenin makan siang, kita temenin makan malam, mau jalan-jalan ditanya Pak Presiden mau kemana, saya temenin, mau rekreasi saya anterin. Saking apanya? Saking pingin dekatnya dengan pejabat, saking ingin dapatnya sesuatu dari pejabat itu. Nah ini dengan Allah. Jadi apabila kita ingin meraih Lailatul Qadar, maka kita harus beriktikaf full 10 hari di belakang Ramadan, di akhir Ramadan, untuk mendapatkannya agar kita pendekatan diri kepada Allahnya maksimal. Gitu. Nah pahalanya bagaimana? Yang maksimal dengan sepotong-sepotong ya Allahu a'lam. Kita bisa melihat sendiri, bisa merasakannya. Jadi kita serius fokus terhadap ibadah dan beramal soleh pada 10 hari terakhir. Itu pertama Pak. Yang kedua adalah menghidupkan malam-malamnya. Kita sekarang sudah di pertengahan Ramadan, masih ada sisa waktu kita untuk menuju kepada 10 hari terakhir. Sekarang sudah saatnya kita mulai tingkatkan ibadahnya, tingkatkan amal solehnya, karena sebagaimana Allah sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, mengatakan bahwa man yakum atau man koma, di hadis Bukhari disebutkan man koma, pada hadis riwayat yang lain disebutkan man yakum lailatal qadri. Siapa yang menegakkan, siapa yang berdiri, siapa yang sholat, siapa yang beribadah, siapa yang menghidupkan pada malam Qadar atau Lailatul Qadar itu dibarengi dengan imanan wahtisaban, didasarkan atas keimanan, bukan didasarkan atas yang lain. Wahtisaban, dan kemudian mengharapkan pahala dari Allah semata, bukan kita mengharapkan misalnya kita ingin meraih Lailatul Qadar karena ingin berdoa yang banyak untuk apa? Agar nanti terpilih menjadi anggota DPR, agar nanti terpilih misalnya kita menjadi presiden gitu. Itu bukan begitu. Nah, tapi apakah boleh memohon? Ya boleh saja, tetapi itu bukan utama. Jadi dasarnya adalah orang yang didasarkan atas iman dan harap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bahwa orang-orang yang demikian, yang meramaikan, yang menghidupkan malam Qadar atau Lailatul Qadar, itu didasarkan atas iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ia akan diampuni dosanya dari dosa-dosa yang sebelumnya. Barangkali kalau kita melihat ampunan, ya daripada ampunan lebih baik saya diberikan uang 1 miliar misalnya, karena utang saya banyak. Nggak ada artinya Pak. Uang 1 miliar, 1 triliun, nggak ada artinya dibandingkan dengan ampunan Allah. Barangkali sekarang kita membutuhkan itu untuk urusan dunia, tapi satu ketika nanti setelah kita menghadap pada Allah, nggak ada artinya yang 1 miliar tadi. Inilah yang mengatakan bahwa sholat subuh, kadang sebelum sholat subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maknanya adalah demikian, nggak ada artinya itu Pak, dunia. Nggak, apalagi uang 1 miliar, 1 triliun. Bumi dan seisinya saja nggak ada artinya dibandingkan dengan 2 rakaat dibandingkan sholat subuh itu Pak. Jadi itulah orang-orang yang menghidupkan malam Qadar. Kapan malam Qadarnya?
Kan Rasulullah itu menyampaikan kepada kita di beberapa hadis itu ya, ada 21, ada 23, ada 25, malam 27 dan malam 28, 21, 23, 25, 27 dan 29. Bahkan ada juga yang menyebutkan di sana satu riwayat itu malam 24. Nah, ada, mari saya baca di hadis Bukhari ada satu itu menyebutkan malam 24. Nah, di sini tentunya tidak semuanya ganjil, ada yang genapnya. Nah, artinya bahwa Lailatul Qadar itu sudah disampaikan pada 10 hari terakhir, dan kita ini barangkali di sini pun juga ada yang puasa dimulai tanggal 3, ada yang puasa dimulai tanggal 2. Itu kan Pak ya? Tanggal 3 dan tanggal 2. Kan pertanyaan, Pak, sekarang malam ganjil apa malam genap? Itu tentunya yang ganjil juga sesuai dengan keyakinannya. Yang milih tanggal 2 keyakinannya dia mulai itu adalah tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 April kemarin. Yang satu lagi meyakini bahwa tanggal 3 itu adalah mulai awal Ramadan. Mana yang benar? Saya tidak akan menyatakan mana yang benar, mana yang salah, tetapi dalam berijtihad, dalam kita menentukan hukum, dua-duanya asal itu didasarkan atas pengerahan akal, pikiran, dan hanya semata-mata untuk mendapatkan istinbat hukum dan penentuan hukum yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kedua-duanya bisa dikatakan benar. Cuma bedanya, yang satu tadi mengatakan yang satu yang mana, apabila itu sesuai dengan maksud Allah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Apabila dia tidak sesuai dengan apabila dia sesuai dengan kehendak Allah, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Apabila tidak sesuai dengan Allah, bukan dosa, bukan haram, bukan tidak boleh, bukan dilaknat, tetapi mendapatkan 1 pahala. Itu Pak bedanya. Jadi itu adalah bagian dari kita beragama, tentunya memungkinkan saja untuk terjadi perbedaan, karena di sana ada perbedaan di dalam metode, tentunya ada kemungkinan metodenya berbeda, hasilnya juga bisa berbeda. Jadi itulah, jadi tidak usah kita disibukkan atau direpotkan dengan perbedaan itu. Dia salah itu, karena dia begini. Tidak usah, karena itu pada dasarnya sudah didasarkan oleh para pengetahuan ulama yang ada, dan itu kita hormati masing-masing yang berpendapat berbeda itu. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apabila kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita banyak berdoa. Itu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi selama 10 hari terakhir duduk tafakur, tadzakur gitu ya, di masjid, iktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa. Dan doanya apa? Doanya adalah apabila datang, kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, kalau jika apabila saya itu posisinya pada malam Qadar, Lailatul Qadar, kira-kira apa doa yang saya harus panjatkan? Barangkali ada sebagian, apa kira-kira mungkin itu minta rezeki aja yang banyak, atau minta jabatan saja yang banyak, yang tinggi jabatannya kan gitu, minta kesehatan, minta ini, minta itu, urusan duniawi. Ternyata bukan. Yang diajarkan oleh Rasulullah bukan urusan duniawi di sana, tetapi urusan ukhrawinya, urusan akhiratnya. Dan Allah ajarkan kepada kita apabila doa itu dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya itu, Bapak-bapak insya Allah sudah hafal semuanya, dan itu bisa dibaca kapan saja, tidak harus pada malam Qadar, karena doa ini adalah doa, ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang memberikan maaf. Itu oleh karena itu maafkanlah aku.
Ini satu penghormatan, perendahan diri kita, pengangkatan memuji diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Qadar kita panjatkan doa seperti itu karena maaf dari Allah sangat besar maknanya dibandingkan dengan urusan dunia. Nggak ada apa-apanya, Pak. Kita nanti menghadap Allah tidak ada yang dibawa kecuali hanya ampunan Allah dan pahala kita. Nah, kalau kita dosanya banyak, kita menghadap Allah masih banyak dosa, penuh dengan dosa, itu akan membebani kita nanti, gitu. Nah, agar kita bisa ringan nanti menghadap Allah, maka harapan ampunan dan maaf dari Allah adalah sangat penting. Maka Lailatul Qadar itu diharapkan kita mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah, gitu. Ini penting sekali kita untuk mendapatkan maaf dari Allah itu. Maka itu pada malam-malam itu, jadi 10 hari terakhir itu banyak doa itu, karena kita nggak tahu Pak kapan Lailatul Qadar ini kita akan dapatkan, akan masuk. Karena ada yang nanya lagi, Pak, kalau gitu Lailatul Qadar ini untuk sebagian manusia atau semuanya? Kan malamnya sama, malaikatnya itu juga. Malaikat kan ngurusin untuk semua umat. Ya betul, itu adalah berbeda. Bahwa malaikatnya sama tapi manusianya berbeda, karena ada yang beriman, ada yang tidak beriman, gitu. Contohnya begini, Pak. Ada satu restoran yang enak lah, nggak usah disebutin restoran apa, makanannya enak di sana. Ada seorang yang masuk ke restoran, dia membawa bekal, membawa uang. Masuk restoran, pesan makanan, makan. Nikmat kan? Dia bisa menikmati kelezatan masakan yang ada di restoran. Tapi satu orang lagi datang tanpa bekal, gitu, tanpa bekal, nggak bawa uang, datang ke restoran. Dia bisa masuk ke dalam restoran itu, tetapi dia tidak bisa menikmati makanan. Nah itu Pak, bedanya Pak. Jadi kita masuk dalam situasi ini malam Qadar, Lailatul Qadar, tetapi sebagian bisa mendapatkannya, manfaatnya, menikmatinya, tapi sebagian tidak dapat. Tempatnya sama, waktunya sama. Nah itu Pak, jadi itulah yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, gitu. Kemudian apa? Yang keempatnya adalah kita banyak membaca Al-Quran, gitu. Banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Kita kalau di pengadilan ini ada saksi yang meringankan, Pak. Kalau kita menjadi terdakwa di pengadilan, kita undang saksi yang meringankan. Saksi yang meringankan siapa? Yang kenal sama kita kan, Pak. Yang kenal sama terdakwa, yang kenal, yang duduk di pesakitan di pengadilan, itu datangkan saksi yang meringankan. Itu. Nah, sama pengadilan akhirat nanti di hadapan Allah, kita akan didatangkan Al-Quran. Ya Allah, ini hamba ini, masih A ini adalah di dunia sering membaca saya, gitu kira-kira. Sering membaca Al-Quran, tolong ampuni, berikan pertolongan agar dia diampuni, dimaafkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Masya Allah, kita bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah dan dibantu, ditolong oleh Al-Quran tadi karena kita sering membacanya. Ini adalah satu hal yang tentunya dalam 10 hari terakhir itu banyak-banyak kita baca, gitu. Ya apa boleh kita tidur Pak malam itu ya tentu saja boleh saja, tapi ya secukupnya saja. Usahakan malamnya banyak melek dan siang mungkin boleh sedikit banyak tidurnya, karena untuk energi kan 10 hari itu juga nggak sebentar. Jadi harus pandai-pandai kita mengatur tenaga kita, waktu kita, agar fisik kita tetap fit sampai di akhir Ramadan. Kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah pada malam itu kita juga banyak bersedekah, gitu. Nah, kenapa demikian? Karena amalan-amalan soleh yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan nilai kan lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, itu lebih baik. Jadi itu kita harus infakkan sebagian harta kita, sedekahkan dari sebagian harta kita. Caranya bagaimana? Caranya kalau kita punya budget mau infak atau sedekah dalam 10 hari terakhir misalnya, ya nggak usah banyak-banyak, misalnya saja saya mampu cuma 1 juta, akan saya infakkan bagi 10. Malam 21 100.000, 22 100.000, malam 23 100.000 dan seterusnya sampai ke malam 30
itu 100.000, 100.000, 100.000 dibagi, insya Allah dari yang 1 juta itu ada yang nyangkut di malam qadarnya gitu, 100.000 nilainya jauh lebih besar dibandingkan kita infakkan 1 juta pas tidak di Lailatul Qadar gitu. Jadi itu adalah yang bisa kita lakukan apabila kita ingin meraih daripada Lailatul Qadar itu. Ya, saya kira ini yang bisa sampaikan pada malam hari ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.